Asisten, total pegawai di rumah ini ada berapa ya? Untuk totalnya ada 1.247 pegawai Bu Isabel, 500 pembantu rumah tangga, 400 bodyguard, dan 747 pegawai lainnya. Ih, dikit sekali ya asisten. Pantesan aja uang saya untuk gaji mereka masih sisa banyak. Bu Isabel mau membuka lowongan pekerjaan untuk menambah pegawai di rumah ini? Boleh tuh asisten, kita buka lowongan pekerjaan aja kali ya? Baik Bu Isabel, kira-kira Bu Isabel mau menambah berapa pegawai lagi Bu? Kayaknya saya bakal tambah 100 pembantu dan 200 bodyguard untuk di rumah ini. Baik Bu Isabel, untuk syaratnya apa saja ya Bu Isabel? Apa ya? Biasanya syaratnya apa aja ya asisten? Mungkin skill atau keahlian yang Bu Isabel butuhkan? Keahliannya yang penting bisa males-malesan aja sih asisten. Saya nggak suka punya pegawai yang terlalu rajin. Baik Bu Isabel, untuk syarat selanjutnya tentang tamatan Bu Isabel. Minimal tamatan apa ya Bu Isabel? Tamatan SD boleh kok. Tamatan TK aja deh, biar banyak yang bisa daftar. Baik Bu Isabel, untuk pengalaman kerja, minimal punya pengalaman kerja berapa lama ya Bu? Pengalaman kerja? Minimal pengalaman kerja yang pernah bantuin orang tua deh. Baik Bu Isabel, untuk selanjutnya ada syarat lagi Bu? Apa ya asisten? Yang penting pintar ngabisin duit saya aja asisten, sama nggak ngeluh kalau saya kasih gaji tambahan. Baik Bu Isabel. Ada lagi asisten? Untuk sekarang saya perlu informasi tentang gaji dan bonusnya Bu Isabel. Untuk gajinya 1 miliar asisten. Baik Bu Isabel. Ini gajinya untuk per bulan ya Bu Isabel? Per hari dong asisten. Saya nggak pernah gaji pegawai itu per bulan. Baik Bu Isabel. Untuk bonusnya apa saja Bu Isabel? Bonusnya itu tergantung mood saya aja deh asisten. Kadang saya kasih rumah, sawah, atau peternakan lele gitu. Baik Bu Isabel. Sama kadang-kadang saya bakal ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri minimal 1 kali dalam seminggu. Dan mereka harus mau ya. Kalau nggak mau saya bakal kasih mereka gaji tambahan. Siap Bu Isabel. Dan mereka harus males-malesan ya asisten. Saya nggak mau ngeliat pegawai saya itu rajin bekerja, apalagi sampai lembur. Kalau sampai saya ngeliat mereka rajin bekerja, saya bakal kasih mereka gaji tambahan 5 miliar. Dan mereka saya bakal kirim ke Dubai untuk liburan selama sebulan penuh. Baik Bu Isabel, apakah ada lagi Bu? Itu aja cukup sih asisten. Baik Bu Isabel, saya akan sebarkan lowongan pekerjaannya sekarang ya Bu Isabel. Oke asisten. Gak sabar banget saya bakal ada pegawai baru di rumah ini. Kira-kira bakal banyak yang daftar gak ya asisten? Terlalu sulit ya syarat-syaratnya ya? Bukan terlalu sulit Bu Isabel, tapi terlalu gampang. Saya yakin ada jutaan orang yang bakal daftar ke lowongan kerja ini. Terlalu gampang ya? Wah. Feli, kenapa kamu tantrum gak jelas di depan sekolah pagi-pagi? Saya gak ada tantrum, Bu. Saya cuma gak suka aja ngelihat putri sultan abal-abal itu. Aduh, Feli, di sini itu semua sama. Gak ada yang namanya sultan abal-abal. Feli, ingat jaga omongan kamu. Kamu sudah kelas 6 sekarang. Yes! Feli kenapa suka tantrum gitu sih? Ya aku takut banget deh kalau ngeliat Feli tantrum kayak gitu. Kenapa sih Feli itu terobsesi banget buat jadi sultan paling kaya di sekolah ini? Ya karena Putri itu tiba-tiba ngambil posisi sultannya Feli, Mimu. Hah? Maksud kamu? Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5, Feli itu adalah sultan terkaya di SD negeri swasta. Semuanya waktu itu kagum dan hormat sama Feli. Tapi tiba-tiba aja Putri jadi sultan mendadak di kelas 5, menggeser tahta Feli menjadi sultan terkaya di SD negeri swasta. Makanya Feli bilang Putri itu sultan abal-abal karena dia bukan sultan dari lahir. Oh, makanya sekarang Feli berusaha lagi ya buat merebut tahta sultan terkaya di SD negeri swasta. Iya, tapi menurutku mustahil sih. Soalnya kekayaan Putri itu jauh lebih banyak daripada Feli. Jadi Feli kayaknya nggak bisa deh mengambil tahtanya lagi sebagai sultan terkaya di SD negeri swasta. Kok kamu seneng kayak gitu sih, Ita? Kita kan temennya Feli. Seharusnya kita dukung Feli nggak sih? Aduh, Mimo, kamu capek nggak sih temenan sama Feli? Feli itu sombongnya udah keterlaluan banget. Dan dia itu sering banget semena-mena sama kita. Ita, jangan ngomong keras-keras. Nanti kalau Feli denger gimana? Biarin, aku udah capek banget soalnya sama Feli. Feli tuh udah sering banget tau nyuruh-nyuruh kita. Dia itu udah sering banget semena-mena sama kita. Iya, aku tahu dia itu kaya, tapi gak sepantasnya gak sih dia kayak gitu ke kita? Dia itu nganggap kita itu babunya, bukan temennya. Kita
Aku tuh selalu iri tahu ngeliat teman-temannya Putri. Mereka itu selalu diperlakukan baik sama Putri. Menurutku ya, Putri itu baru namanya Sultan sejati. Kalau Feli, dia tuh kelakuannya udah lebih dari iblis. Kita, jangan keras-keras. Papamu bawaannya papanya Feli kan? Nanti kalau Feli denger terus papamu dia papain gimana? Biarin, aku udah lelah banget tahu sama Feli. Kamu gak lelah apa sama Feli, Mimo? Ya ampun, kenapa sih kita harus satu kelas ya sama Feli? Kalau dikasih milih ya, aku lebih milih temenan sama Putri daripada sama Feli. Apa? Kamu lebih milih temenan sama Putri daripada aku? Kok gak ada yang mau kerja sama aku ya? Padahal aku udah kirim beberapa proposal bisnis ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi kok gak ada yang mau investasi di bisnis aku sih? Apa proposal bisnisku jelek ya? Aduh, masa aku harus buat ulang? Ada telepon. Halo? Selamat siang Ibu. Apa benar Ibu yang mengirimkan proposal bisnis ke perusahaan PT Maju Mundur Cantik? Iya benar Bu, itu saya. Baik Ibu, jadi owner dari perusahaan kami tertarik untuk berinvestasi pada proposal bisnis yang Ibu ajukan. Wah, terus bagaimana ya Bu? Jadi, apakah Ibu bisa bertemu dengan owner dari perusahaan kami untuk mempresentasikan tentang bisnis yang Ibu ajukan? Bisa banget Ibu. Baik, untuk waktu dan tempat saya akan infokan nanti lebih lanjut ya Bu. Sampai bertemu besok Ibu. Baik Bu, baik, saya tunggu infonya ya Bu. Iya Bu, mari Bu. Akhirnya ada yang mau investasi di bisnis yang aku ajuin. Tapi siapa tadi mau investasi ya? Aku gak nanya sih. Tapi gak apa-apa, yang penting udah mau ada investasi. Ya Tuhan, semoga ini bisa menjadi titik balik hidupku. Aku udah capek banget direndahin sama keluarga setan itu. Semoga dengan ini aku bisa menjadi wanita yang sukses dan mandiri. Oh iya, aku harus siapin materi untuk besok, biar besok hasilnya sempurna. Bu Isabel, untuk meetingnya sudah saya jadwalkan besok ya Bu. Makasih asisten. Jujur ini ide bisnis yang sangat bagus sekali. Siapa ya orang yang bisa ngebuat ide bisnis bagus ini? Aku gak sabar deh ketemu orangnya besok. Oke. Aku udah siap untuk hari ini. Clara, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa memberikan yang terbaik hari ini. Kamu pasti bisa menjadi wanita yang sukses dan mandiri. Lihat aja Ibu Narawati dan Yudi. Keputusanku untuk bercerai itu udah tepat. Kalian yang pasti menyesal karena udah kehilangan aku. Siapa yang datang hari ini? Iya, siapa ya? Halo Kak. Dek Kelvin, ngapain kamu kesini? Kakak mau kemana Kak? Kakak mau ngelamar kerja ya? Kak, gak usah kerja. Kakak ini ngapain sih kerja? Aku punya uang kok untuk memenuhi kebutuhan hidup kakak. Kakak gak usah kerja ya Kak? Kakak bukan lagi mau ngelamar kerja deh Kelvin. Udah, intinya kamu doain yang terbaik aja ya buat kakak. Ini semua kakak lakuin demi kakak sendiri, supaya kakak bisa menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi deh Kak. Kalau ini emang kemauan kakak, ya udah, aku bakal dukung. Semoga apapun keinginan kakak bisa tercapai ya Kak. Kamu naik apa kesini? Naik mobil. Emang kenapa Kak? Ya udah, anterin kakak ke tempat meetingnya ya Dek Kelvin. Udah mau jam soalnya, takut kakak telat. Tunggu sebentar ya, kakak ambil barang-barang dulu. Tiba-tiba banget. Untung ada Kelvin tadi. Aku jadi nggak telat sekarang. Dengan Ibu Clara? Iya benar. Mari ikuti saya menuju ke tempat meeting. Owner kami sudah menunggu di sana. Baik. Mari masuk Bu, owner kami sudah menunggu di sini. Selamat siang.
Isabel? Clara? Selamat siang anak-anak. Kok gurunya ini yang masuk kelas? Iya, bukannya Bu Nur yang harusnya ngajar hari ini ya? Itu ngapain kalian berdua ngobrol? Kalian tidak lihat apa sudah ada guru yang masuk ke kelas ini? Masih saja ngobrol asik sendiri. Cepat bawa sini PR yang Bapak kasih minggu lalu. Hah? Lama pelongo aja kalian. Cepat bawa PR yang Bapak kasih minggu lalu ke sini. Kalian dengar tidak? Loh, kok malah diam aja kamu? Kamu sudah buat belum PR-nya? Belum, Pak. Loh, kok belum? Kamu ini gimana sih jadi murid? Mau Bapak hukum kamu? Kamu niat sekolah tidak? Bisa-bisanya PR yang Bapak suruh buat kamu belum buat. Kenapa kamu belum buat PR-nya? Loh, kok malah diam? Kamu gak bisu kan? Enggak, Pak. Ya udah ngomong. Kalau kamu bisa ngomong, kenapa kamu belum buat PR-nya Bapak? Aduh, murid yang seperti ini nih. Bapak yakin sekali masa depanmu akan suram. Kamu tidak akan menjadi apa-apa di masa depan. Karena kamu belum buat PR, Bapak hukum kamu berdiri di depan kelas. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Berdiri kamu di depan kelas sekarang juga. Tapi Pak, ini bukan jam pelajarannya Bapak sekarang. Ini kelas 5B kan? Ini kelas 5C, Pak. Kok kalian tidak ada yang ngomong dari tadi? Kenapa kalian diam saja? Karena kalian diam saja dari tadi, Bapak akan hukum kalian. Berdiri kalian semua di depan kelas sekarang juga.